Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Di mediaperubahan.co, Kang, itu ada sebuah tulisan. Tulisan ini ditulis oleh Tarmizi Yusuf. Jadi Tarmizi Yusuf ini pegiat dakwah dan sosial, Kang. Jadi dia buat tulisan, judulnya itu The Real President dalam Ancaman People Power. Wah, ngeri. Wah, ini tulisannya nggak main-main gitu. Kenapa? Karena kalau saya baca tulisan itu, intinya adalah perekonomian menurun, demokrasi juga menurun, ya kan? Kemudian harga-harga banyak yang naik. Sehingga rakyat merasa marah gitu, Kang. Karena banyak ketidakjelasan, banyak yang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan sebagainya. Ya. Sehingga istilahnya ini bisa memicu kemarahan rakyat, people power. Seperti halnya pada tahun 98 ya. Ya, ya. 98. Jadi Kita pelakunya waktu itu. seperti itu, Kang. Ya. Jadi ini menjadi menarik ya tulisan dari Pak Tarmizi ini gitu loh. The Real President dalam Ancaman People Power. Apakah memang seperti itu gitu? Sebetulnya Kang, kalau ini terkait budaya juga ya. Kalau kondisi ini ada di Jepang, maka sudah selesai. Karena para pejabatnya sudah mengundurkan diri. Ya. Bahkan mungkin sebagiannya sudah harakiri, gitu. Sudah bunuh diri. Karena tuh. malu. Malu, gagal dan gagal lagi. Ya. Tapi oke lah, ini Indonesia bukan Jepang. Gitu. Budaya kita sebetulnya ada juga budaya malu, budaya minta maaf, budaya merasa bersalah dan seterusnya. Nah, kalau itu dilakukan, tidak perlu menggunakan budaya Jepang, gunakan saja budaya Indonesia. Minta maaf, mohon maaf, kami sudah berbuat sekuat tenaga, sudah berpikir sangat ekstra, melibatkan seluruh stakeholder. Kita melakukan opsi A, ternyata gagal, kita ganti opsi B, ternyata gagal lagi, kita ganti lagi sekarang opsi C, mudah-mudahan ini yang terbaik. Kami mohon dukungannya dari rakyat, doakan kami sepenuh hati gitu. Karena kami adalah representasi rakyat Indonesia gitu. Nah, itu sudah luar biasa kalau ada. Itu akan memunculkan empatik dari rakyat terhadap upaya-upaya yang sedang dilakukan pemerintah. Tapi masalahnya itu nggak ada gitu. Nggak ada. Bang, ada malah narasi-narasi yang mengungkapkan presiden kita 73% menginginkan lanjut 3 periode. Survei rakyat puas terhadap presiden. Bahkan ada beberapa upaya mobilisasi, indikasinya yang kuat begitu ya, untuk terus mengarahkan ke arah sana. Bukan berbicara tentang penanganan kinerja pemerintah hari ini, malah bicara mau melanjutkan. Ini kan apa istilahnya ya? Saya sih suka kebingungan ini kalau disebut dungu, rasanya lebih dari dungu gitu. Ya, ini jadi ada relevansinya, Kang, antara tulisan Pak Tarmizi, kemudian kondisi ya kan di negara Indonesia dengan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC. Saiful Mujani Research Consultant. Consulting ya kalau nggak salah, consulting. Nah, jadi hasil survei SMRC ini yang menunjukkan bahwa hanya 5% populasi yang ingin lebih dari 2 periode. Kan? Satu sisi kan kemarin bahwa ada big data yang 110 ingin periodenya 3 kali, kemudian terakhir adalah yang heboh itu abdesi, ya kan? Tapi ini ternyata hasil survei SMRC menyebutkan bahwa itu tadi yang ingin 3 periode itu hanya 5%. Berarti kan ini bertolak belakang. 5% juga harusnya di breakdown tuh. 5% itu siapa? Ya salah satunya penguasa sendiri, kemudian orang-orang yang dibayar, kemudian orang-orang dungu ini. Yang 3%-nya. Karena orang tidak bisa melihat dan mencermati kondisi yang real. Nah, nampaknya hari ini para lembaga riset sudah mulai bertobat. Tidak lagi berupaya membungkus sesuatu yang bau gitu agar tidak tercium bau. Karena saking kuat baunya, ini tetap saja akhirnya baunya saking menyengatnya itu tetap tercium. Nah, saya kira dengan begitu kemudian para lembaga riset dan survei
berpikir ulang kan, ngapain saya berupaya walaupun dibayar misalkan, tapi kan ini akan menjadi citra yang sangat buruk bagi lembaganya. Bisa-bisa nggak dipakai lagi, nggak dipercaya lagi. Jadi akhirnya ya sudahlah, kita mah sekarang jujur aja lah gitu. Nah, dugaan saya sih begitu. Iya. Jadi survei itu menunjukkan 75% menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali itu harus dipertahankan. Oke. Hanya 15% yang menilai ketentuan itu harus dirubah. Oke. Berarti kan jauh sekali, Jauh. 75% dengan 15%. Nah, ini juga dikuatkan oleh survei SMRC sendiri yang menyebutkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menurun, Kang. Kalau nggak salah SMRC itu waktu pernah kita bahas itu 70% ya. Nah, ini turun, Kang, menjadi hanya 60%-an gitu. Berarti kan ada penurunan. Iya. Jadi semuanya nyambung, udah mulai terlihat ini gitu kan. Minggu depan dicek lagi turun tuh jadi 50%. Habis lebaran itu mungkin tinggal 20% atau 10%. Iya. Karena masanya Pak Jokowi yang terbanyak itu tidak bisa ditutup mata itu dari PDIP. PDIP sendiri sekarang sudah berseberangan dengan Jokowi. Jadi ya masuk akal gitu ketika popularitas Pak Jokowi terus turun. Ya, ketika PDIP betul-betul menolak, ya kan, terlebih sekarang petinggi PDIP ya Puan sudah mulai ya lirik-lirik lah ya ke Anies Baswedan. Artinya ketika ini menjadi perpecahan, tentu di para pendukungnya juga menjadi perpecahan ya, Kang ya. Ya pasti. Belum perpecahannya juga dengan kubunya Ganjar Pranowo. Ini juga kalau terus semakin tajam, suara PDIP akan tergerus juga cukup besar, minimal dari Jawa Tengah. Kalau misalkan Ganjar Pranowo kemudian konflik semakin tajam dengan PDIP dan dilamar Golkar ya. Mungkin sangat mungkin itu terjadi gitu. Maka jadi fansnya Ganjar Pranowo ini juga akan pindah ke Golkar itu. Dan saya kira potensi itu sedang dimanfaatkan hari ini oleh Golkar. Ya, seharusnya memang seperti yang dilakukan lembaga survei sekarang ya, salah satunya SMRC yang betul-betul objektif ya kan ketika melakukan penelitian atau survei gitu loh dalam konteks konstelasi politik sekarang ini gitu kan, terlebih 2024 Pilpres ya kan, dan ada pemilu di situ di dalamnya gitu loh. Nah, ini ketika Kang Eiful melihat bahwa ke depannya lembaga-lembaga survei itu sudah, tadi kan baru bilang satu nih yang tobat gitu. Kan masih ada yang lain-lainnya juga gitu, Kang. Iya, ada beberapa yang lain yang tobat. Tapi kalau yang dibayarnya sangat mahal, sangat besar, itu sih sudah tutup mata saja. Selesai itu kemudian lembaga surveinya ditutup ya nggak masalah. Uang triliunan sudah masuk rekening. Kan bisa jadi begitu. Bisa jadi itu yang terjadi pada M. Kodari dan lembaga surveinya. Yang kan sejak awal dia mengusung 3 periode. Kalau ini berhasil, mudah-mudahan tentu tidak ya. M. Kodari lah salah satu yang akan menggantikan Ngabalin nanti sebagai KSP. Tapi kalau gagal, Kodari sih tenang-tenang saja, duit sudah masuk banyak di rekeningnya gitu. Ini logika rakyat jelata saja ya, jangan dianggap judgement gitu. Ya, kita bicara soal hati nurani ini kan sekarang. Survei menunjukkan seperti tadi, kemudian ada tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menurun, kemudian juga ternyata setelah disurvei ulang oleh SMRC hanya 15% yang tidak setuju, yang setuju 3 periode, artinya hanya 5% populasi gitu kan. Kemudian juga banyak kebohongan-kebohongan yang mulai terungkap dengan sendirinya, gitu loh. Dan bicara soal abdesi ya kan, bagaimana hebohnya. Nah, tetapi ada keinginan yang tidak pernah pudar ini, saya menilainya, dari para elit-elit ya kan, oknum-oknum elit, oknum-oknum pejabat yang ingin mempertahankan masa jabatan 3 periode gitu loh. Di mana letak hati nurani mereka gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah berarti kan seberapa publik sadar sekarang ini, seberapa publik cerdas melihat sosok yang memiliki hati nurani? Sudah sangat cerdas dan sadar saya kira. Kalau bicara upaya-upaya tadi kan sampai detik-detik terakhir juga di Bali tersebar foto Mbak Puan dengan Pak LBP sedang ngobrol serius. Iya. Itu kan
kemudian diinterpretasikan bahwa LBP sedang merayu Puan untuk mau menyetujui 3 periode. Dan upaya-upaya itu tentu akan dilakukan terus-menerus sampai detik-detik akhir, yaitu sidang istimewa agenda amandemen UUD yang dilakukan oleh MPR. Nah, sekarang kan masih tarik mundur ini. Ada yang bilang perlu, ada yang bilang enggak gitu. Nah, rakyat sendiri hari ini sebetulnya sudah bisa memutuskan mana sih pengganti yang tepat untuk Pak Jokowi. Tentu teori pendulum berlaku gitu. Kalau ketika yang sebelumnya ke arah kiri, maka yang sekarang inginnya ke arah kanan. Kalau yang sebelumnya narasinya nggak bagus, sekarang tentu inginkan narasi yang bagus gitu. Kalau yang sebelumnya tidak nampak berwibawa misalkan gitu ya, yang tentu harapan sekarang adalah sosok yang mampu menunjukkan kewibawaannya gitu. Dan seterusnya lah mengenai kemampuan menganalisa, kemampuan menjelaskan, kemampuan berbahasa dan segala macamnya itu pasti akan dipilih yang berseberangan gitu. Dan sosok itu sampai hari ini baru ada satu, Anies Baswedan. Ya artinya mudah-mudahan publik udah mulai ada kesadaran. Yang tadinya memilih ke kiri-kirian gitu menjadi sadar. Ya. Insya Allah kami akan menyelenggarakan Daurah Al-Quran dan Etikaf di spesial Ramadan kali ini. Dalam waktu 10 hari, kali ini kita khususkan untuk akhwat. Dan kami tentu membuka peluang bagi sahabat semua untuk dapat berkontribusi dan meraih amal kebaikan dari kegiatan ini.